Republik Prancis adalah nama resmi dari negara yang sering kita sebut sebagai Prancis. Nama Prancis berasal dari kata Latin Francia, yang berarti tanah bangsa Frank atau Frankland. Bendera Prancis berwarna merah, biru, dan putih, atau disebut juga tricolore. Asal-usul warna tersebut berasal dari masa revolusi Prancis, di mana warna putih melambangkan raja, sementara warna merah dan biru melambangkan kota Paris. Negara ini merupakan salah satu negara tertua di dunia dengan etnis yang sangat beragam di Eropa. Pengaruh Prancis yang mendalam dan luas menjadikannya pemimpin dunia dalam berbagai aspek kebudayaan, termasuk masakan, filsafat, musik, seni, mode, sastra, dan olahraga. Republik Prancis terdiri dari Prancis metropolitan di Eropa Barat, serta beberapa wilayah dan teritori seberang laut yang disebut juga sebagai Prancis rantau. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa Prancis metropolitan, juga dikenal sebagai Prancis Eropa, merupakan wilayah Republik Prancis yang terletak secara geografis di Eropa. Sementara itu, Prancis rantau mencakup semua wilayah yang dikelola Prancis di luar Eropa, sebagian besar merupakan sisa-sisa kekaisaran kolonial Prancis. Wilayah-wilayah ini memiliki status hukum dan tingkat otonomi yang berbeda, meskipun semuanya memiliki perwakilan di Majelis Nasional dan Senat Prancis yang bersama-sama membentuk parlemen. Prancis metropolitan mencakup wilayah seluas 551.500 km persegi dan menjadi yang terbesar di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Total luas daratan Prancis, termasuk departemen dan teritori seberang laut, adalah 643.801 km persegi. Karena banyaknya departemen dan wilayah luar negeri yang tersebar di seluruh dunia, Prancis memiliki zona ekonomi eksklusif terbesar kedua di dunia yang mencakup 11,35 juta km. Sebagai negara terbesar di Eropa Barat, Prancis telah lama menjadi pintu gerbang antara wilayah utara dan selatan benua Eropa. Perbatasan Prancis menyentuh Jerman dan Belgia di utara, Samudra Atlantik di barat, dan Spanyol di selatan. Negara ini juga berbatasan dengan Laut Mediterania di tenggara, serta pegunungan Alpen, Swiss, dan Italia di bagian timur. Kota Paris, yang merupakan ibu kota Prancis, adalah kota terbesar di negara ini. Selain itu, Paris juga merupakan ibu kota negara Prancis. Kota yang dijuluki City of Lights ini sejak abad ke-17 telah menjadi salah satu pusat utama keuangan, diplomasi, perdagangan, mode, sains, dan seni di Eropa. Diperkirakan, jumlah penduduk Prancis pada tahun 2020 adalah sekitar 67,81 juta jiwa, menjadikannya negara terpadat ketiga di benua Eropa setelah Rusia dan Jerman, serta negara terpadat kedua di Uni Eropa setelah Jerman. Prancis adalah salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Negara ini memproduksi banyak barang yang diekspor ke berbagai negara, termasuk produk terkenal seperti anggur dan keju, serta barang ekspor lainnya seperti mobil, elektronik, dan pakaian. Pariwisata juga menjadi industri besar di Prancis. Dengan lebih dari 80 juta orang mengunjungi negara ini setiap tahunnya, menjadikannya tujuan wisata nomor 1 di dunia. Prancis dikenal dengan budayanya yang sangat kaya, sistem pendidikan yang sangat baik, serta standar hidup yang tinggi. Namun, Prancis juga merupakan salah satu negara dengan biaya hidup yang cukup mahal, terutama di kota-kota populer seperti Paris. Di Uni Eropa, Prancis menempati posisi yang sangat mahal jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya seperti Italia dan Spanyol. Bahkan, ibu kotanya, Paris, berada di peringkat kedua sebagai kota termahal di dunia. Biaya hidup rata-rata di Prancis selama 1 bulan untuk satu orang diperkirakan sekitar 1.180 euro atau sekitar 30 juta rupiah. Meskipun angka ini hanyalah perkiraan, biaya hidup sebenarnya di Prancis dapat lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada lokasi, kebutuhan spesifik, dan gaya hidup. Misalnya, jika tinggal di kota Paris,
biaya hidup rata-rata bisa mencapai 2.200 euro atau sekitar 37 juta rupiah per bulan. Tingginya biaya hidup di Prancis, khususnya di kota-kota besar, dapat dimaklumi karena Prancis merupakan salah satu negara dengan standar hidup tertinggi di dunia. Prancis adalah negara sekuler, di mana kebebasan beragama merupakan hak konstitusional. Kebijakan agama di Prancis didasarkan pada konsep laicite, yaitu pemisahan yang ketat antara gereja dan negara, sehingga kehidupan publik sepenuhnya bersifat sekuler. Mayoritas penduduk Prancis menganut agama Kristen dengan persentase sekitar 51%, sementara 5,6% adalah pemeluk agama Islam, dan sekitar 40% dari populasi tidak menganut agama apapun atau dikenal sebagai ateis atau agnostik. Bentuk pemerintahan Prancis adalah republik semi-presidensial dengan dua pemimpin eksekutif. Presiden, sebagai kepala negara, dipilih secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun, sementara kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri yang diangkat oleh Presiden. Prancis adalah negara maju dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia berdasarkan PDB nominal dan terbesar ke-10 berdasarkan paritas daya beli. Dalam hal kekayaan rumah tangga agregat, Prancis menempati peringkat keempat di dunia. Negara ini memiliki ekonomi campuran yang memadukan sektor swasta yang luas dengan sektor negara yang signifikan, serta intervensi pemerintah. Pemerintah Prancis memiliki pengaruh besar terhadap sektor infrastruktur utama, dengan kepemilikan mayoritas atas kereta api, listrik, industri pesawat terbang, tenaga nuklir, dan telekomunikasi. Prancis juga berkinerja baik dalam peringkat internasional di bidang pendidikan, perawatan kesehatan, harapan hidup, dan pembangunan manusia. Seperti yang kita ketahui, Prancis baru saja berhasil menyelenggarakan Olimpiade ke-33 dengan sukses. Meskipun pelaksanaan Olimpiade Paris 2024 dianggap sukses oleh pemerintah Prancis, banyak masyarakat dunia justru menyebutnya sebagai salah satu Olimpiade terburuk. Hal ini disebabkan oleh berbagai kontroversi yang terjadi, termasuk demonstrasi pro-Palestina yang mendesak Komite Olimpiade Internasional untuk mengeluarkan Israel dari ajang tersebut. Sayangnya, tuntutan tersebut tidak membuahkan hasil. Kontroversi lainnya terjadi saat upacara pembukaan atau opening ceremony. Masyarakat dunia mengecam Prancis karena menampilkan parodi perjamuan terakhir yang diperankan oleh waria atau artis transgender yang dianggap sangat tidak sopan. Banyaknya kritik dan hujatan yang diterima membuat pihak penyelenggara akhirnya menghapus video upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024 dari YouTube. Di tengah kontroversi tersebut, kontingen Indonesia berhasil meraih 2 medali emas dan 1 perunggu pada Olimpiade Paris 2024. 2 medali emas diperoleh melalui cabang panjat tebing nomor speed putra oleh Fedrik Leonardo dan cabang angkat besi kelas 73 kg oleh lifter Rizky Juniansyah. Sementara itu, medali perunggu dipersembahkan oleh Gregoria Mariska Tunjung di cabang bulu tangkis tunggal putri. Raihan 2 medali emas dan 1 perunggu ini menempatkan Indonesia di posisi ke-39 klasemen medali. Prestasi ini juga menyamai pencapaian Indonesia 32 tahun lalu, tepatnya pada Olimpiade Barcelona 1992, ketika Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma, pasangan suami istri, meraih emas di cabang bulu tangkis, masing-masing di nomor tunggal putri dan tunggal putra. Nah, itulah tadi fakta tentang negara Perancis. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan bagikan video ini.